Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, kaum muslimin dan muslimat, saudara dan saudariku sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah kembali mempertemukan kita dengan nikmat sehat, nikmat waktu luang. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk duduk-duduk sejenak dalam rangka menuntut ilmu syar'i. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan broadcast mungkin yang tersebar kepada jenengan sedoyo yang dapat broadcastnya, bahwasanya judul kajian singkat di malam hari ini adalah renungan di malam tahun baru. Memangnya apa yang harus direnungkan? Kan ngoten nggih. Apakah ada yang istimewa di malam tahun baru ini di dalam Islam? Sama sekali tidak ada, jemaah. Terlebih lagi tahun baru di hari esok, ya, karena kita masuk ke tahun baru itu adalah tahun Masehi, ya, bukan miladi. Milik siapa tahun Masehi ini, ku jemaah? Orang-orang kafir. Ya, hanya saja kita, ya, umumnya kebanyakan masih berpatokan dengan kalender Masehi. Kenapa? Karena gajiannya ikut Masehi. Nah, ilingnya tanggal Masehi ini. Nggih, giliran tanggal pinten Hijriah niki. Wah, bingung. Nggih, mboten ngertos soalnya gajine mboten bulan Hijriah. Mungkin dirubah mawon gajine bulan Hijriah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tidak ada yang istimewa di malam tahun baru ini. Namun terkadang ada sebuah pertanyaan begini, ya, ada apa gerangan di malam tahun baru? Kira-kira jawabanipun apa? Nggih. Nek wonten pertanyaan ada apa di malam tahun baru niki? Jawabannya apa, jemaah? Nggih. Ada apa? Jawabannya di malam tahun baru ini ada banyak kemaksiatan. Di malam tahun baru ini akan ada banyak pelanggaran. Niki jawaban sing pas. Pelanggaran yang dilakukan secara besar-besaran, khususnya oleh kawula muda. Di malam itu atau di malam ini, ya, mereka berusaha untuk menyambut malam pergantian tahun dengan sesuatu yang sangat jauh dari syariat agama Islam. Ya, dengan sesuatu yang sangat jauh dari syariat agama Islam. Wonten apa mawon kemungkaran ten malam tahun baru niki? Satu, merconan. Nggih, kembang api. Niki termasuk bagian dari menghambur-hamburkan harta pada sesuatu yang tidak manfaat, padahal Allah Subhanahu wa taala sampun negasaken innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin. Orang yang suka menghambur-hamburkan harta itu temennya sinten? Setan. Berarti nyumet mercon iki temene sinten? Setan, jemaah. Nggih. Menghambur-hamburkan harta, mboten angsal. Harta niku nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya,
Maka sebagai hamba yang pandai bersyukur kepada Allah terhadap nikmat harta tersebut, maka gunakan harta itu untuk sesuatu yang bermanfaat di dunia, khususnya di akhirat. Ya. Khususnya di akhirat. Kemudian di malam tahun baru, ya, ada perzinahan jelas. Ya. Dan ini setiap tahun selalu terulang. Na'udzubillah. Ya. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, zina itu innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Zina itu perbuatan keji jemaah. Wa sa'a sabila, dan termasuk sejelek-jelek jalan. Di dalam malam tahun baru terdapat campur aduknya laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Padahal ini dilarang dalam syariat. Ya, apalagi berdua-duaan menyendiri, mojok. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa kana asyaitanu salisahuma. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita, melainkan pihak yang ketiga niku sinten? Setan. Napa malih kemungkaran, kemaksiatan ten tahun baru? Nggih. Bergadang tanpa ada manfaat. Jamaah, kita niku di dalam syariat Islam niki boten angsal bergadang nek boten wonten tujuan sing syar'i. Contoh misalipun menuntut ilmu, baca. Nggih, pingin nambah keilmuan. Biar amalnya niki betul-betul berdasar dengan ilmu, baca. Ya, melihat, menelaah boleh. Ya, para ulama ya juga demikian, semangat di dalam menuntut ilmu, mereka bisa belajar. Tapi kalau untuk sekedar ngobrol, dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena semakin larut tidur seseorang ini, dikhawatirkan dia tidak bisa bangun malam. Satu, nggak bisa sholat tahajud. Dua, ya, bisa jadi juga subuhnya kebablasan. Padahal niki kewajiban, ya jemaah. Kita itu melakukan perkara yang mubah saja. Perkara yang mubah itu perkara yang dibolehkan dalam syariat. Tapi kalau sampai menerjang kewajiban, niku mboten angsal. Napa malih perkara haram. Nerjang kewajiban, salat subuh, nggih, bablas, mboten masalah, goodbye. Bahkan tidak ada rasa penyesalan di dalam hati. Ya, sebagian orang yang masih memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, habis malam tahun baruan, bangunnya telat jam 7 baru bangun misalkan, naudzubillah. Ya, dia langsung sholat subuh. Sebagian lagi yang lebih parah, merasa enteng, nggak apa-apa, absen sekali. Ya, padahal sebelumnya sudah berkali-kali bilangnya sekali. Ya, jamaah. Ya, pertama malam tahun baru, ya, perayaan tahun baru di bulan di tahun Masehi ini nggak ada dasarnya dalam syariat. Ya, maka tidak boleh kita lakukan, dan ini termasuk bentuk tasyabbuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Biarkan mereka yang merayakan, kita nggak usah ikut-ikutan. Karena kita sebagai seorang muslim itu memiliki prinsip. Ya, prinsip kita berilmu dan beramal, kemudian berdakwah. Ya, maka segala sesuatu yang tidak membuahkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala harusnya tidak perlu kita lakukan. Ya, makanya kita setelah sholat Isya nggak ada kerjaan, suruh tidur. Ya, agar nanti biar cepat bangunnya bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sholat malam. Ya, dan bisa sholat subuh secara berjamaah. Masya Allah. Ya, kita ini
kalaulah semangat di dalam mencari harta, maka di dalam masalah ibadah harus lebih semangat lagi jemaah. Ya, perhatikan bagaimana sikap para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in. Ya, katakanlah sahabat Umar radhiyallahu taala an. Tidak ada orang yang nggak kenal sama Umar. Mungkin apa mboten? Masya Allah, setan lari terbirit-birit kan. Ya, kalau ketemu Umar. Sahabat Umar niki jemaah pernah ketinggalan sholat asar berjamaah. Sholat beliau cuman ketinggalan jamaah. Nyeselnya bukan main. Ya, dan beliau menganggap ini adalah sebuah sesuatu yang membahayakan dirinya. Ya, atau sesuatu yang tidak layak untuk dia lakukan. Ya, kemudian apa yang beliau lakukan sebagai ganti dari kesalahan beliau? Beliau memandang ini sebagai sebuah kesalahan. Laki-laki jamaah di masjid, tapi beliau tidak jamaah. Ya, mungkin ketiduran, ketinggalan jamaah intinya. Ya, maka untuk mengganti kesalahan beliau berupa ketinggalan sholat asar berjamaah di masjid, maka beliau mensedekahkan 200.000 dirham. Padahal beliau sholat, cuman masalahnya ketinggalan jamaah. Maka beliau mensedekahkan 200.000 dirham. 200.000 dirham niki nek dikerusaken ten rupiah kula mboten ngertos pinten. Nggih, satuan dirham niki nggih dihitung piyambak. Nek dinar lebih kata malih. Nggih. Setunggal dinar niku setara 4 gram 1/4. Nggih. Nek dirham lebih murah. Anaknya sinten anaknya Umar niku? Abdullah ibnu Umar. Pernah sekali ketinggalan atau tidak dapat sholat qobliyah subuh. Hukumin apa niki sholat qobliyah subuh niki? Wajib napa sunnah? Sunnah. Maknanya kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan nggak dapat apa-apa, mboten dapat dosa. Sunnah. Ya. Tapi lihat para sahabat ridwanullahu alaihim ajmain, semangat mereka di dalam kebaikan, semangat mereka di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi yang wajib, yang sunnah saja kalau sampai mereka ketinggalan, mereka berusaha menggantinya dengan kebaikan. Karena innal hasanat yudhibna sayyiat, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya perbuatan baik ini akan menghapuskan kesalahan-kesalahan, menghapuskan dosa. Ini dianggap sebagai sebuah kesalahan. Ya. Maka sahabat Abdullah ibnu Umar apa yang dilakukan jamaah? Gak dapat 2 rakaat qobliyah subuh, dapatnya cuma sholat subuh. Beliau menggantinya dengan sholat malam semalam suntuk. Subhanallah. Di mana kita dibanding mereka? Nah, ini pertanyaan nih. Nggih. Kalau nggak bisa mirip mereka, dulu pernah saya katakan serupai. Intinya kalau ada sebuah perintah tanpa memandang ini wajib ataukah sunnah, kalau memang itu perintah dan kita tidak melakukannya, maka harus ada rasa berat di dalam hati jamaah. Jangan merasa tenang-tenang saja. Terlebih lagi kalau ini perkara wajib. Ya. Adzan sudah berkumandang, masih sibuk dengan aktivitasnya, maka tinggalkan aktivitas itu dan sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, segera, karena rezeki manusia itu sudah ditakar jemaah. Sudah Allah takar. Rezeki itu sudah ditakar dan enggak bakal tertukar. Seberapapun besar usaha kita di dalam mencari rezeki, kalau memang jatahnya 10.000 ya 10.000 jemaah, enggak akan lebih.
Ya, jangan berpikir kalau semakin semangat kan nanti uangnya semakin banyak. Kata siapa? Kalau jatahnya sekian ya sekian, ya nggak akan bertambah. Jadi jangan sampai kita memiliki anggapan sholat ini akan menghalangi rezeki. Justru sebaliknya. Ya, dengan sholat kita mendapatkan banyak faedah. Hati yang asalnya gundah menjadi tenang. Ya, Rasul saya ketika hati beliau sedang gundah, sedang banyak urusan, ngomong kepada Bilal, "Ya Bilal, wahai Bilal, adzan Bilal, aqimis shalah, tegakkan salat. Ayo kita tegakkan salat." Ya, kau adzan wahai Bilal. Untuk apa wahai Rasul? Ya, kapan sih adzan ini? Ya, segera adzan kamu nanti. Ya, arihna bis shalah. Jadikanlah dadaku ini, ya, batinku ini menjadi lapang dan tenang dengan sholat. Ketenangan jamaah ada di dalam sholat. Tatkala kita sudah merasa pusing, sibuk dengan dunia, ada panggilan berbahagialah, ada panggilan adzan, ya, akan menenangkan hati kita sehingga kita kembali kepada aktivitas kita, ya, semangat baru lagi. Ya, jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perayaan tahun baru ini ada fenomena tasyabbuh. Tasyabbuh niku menyerupai orang kafir, dan ini tidak boleh jemaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Bukan golongannya Rasul, bukan golongannya mereka. Rasul enggak bilang termasuk golongan saya, tapi golongan mereka jemaah. Ya. Maka jangan pernah kita meniru-niru orang kafir. Kita sudah punya syariat tersendiri, sudah punya tuntunan tersendiri. Kenapa tidak kita gunakan tuntunan yang ada di dalam Islam? Ya. Selanjutnya jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di dalam malam tahun baru atau peringatan malam tahun baru ini, ya, ada juga, ya, perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan ini sifatnya akan mengganggu saudaranya sesama muslim. Orang lagi enak-enak tidur, dar, akhirnya orang nggak bisa enak tidur, ya. Maka ini dilarang karena kita nggak boleh menimbulkan gangguan kepada saudara kita. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam? Al-muslim, orang muslim iku man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati, muslim yang sebenarnya itu adalah muslim yang mana saudara-saudaranya kaum muslimin yang lain itu merasa selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Mercon nyumetnya pakai tangan jemaah, nimbulkan gangguan gak boleh. Dilarang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau sampai ada saudaranya yang terganggu, ya, karena mercon tadi itu, sehingga dia nggak bisa tidur nyenyak, hingga akhirnya dia tidak mendapatkan atau tidak bisa bangun untuk sholat tahajud, tambah lagi dosanya. Ya, coba kita pikirkan. Ya, jadi tidak ada alasan untuk ikut merayakan itu. Ditambah lagi istilah perayaan tahun baru. Kata-kata perayaan ini jamaah perlu diteliti ulang. Karena di dalam Islam tidak ada perayaan kecuali dua. Napa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jangan pernah merayakan sesuatu yang tidak ada di dalam Islam. Percuma. Ya. Selanjutnya jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan yang mulia ini, ya, saya akan mengajak jamaah sekalian untuk merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi renungan kita merenungkan ayat jamaah. Ya. Bukan merenungkan, ya, tahun baru. Ya, cuman judulnya saya kemas, ya, renungan di malam tahun baru, yang kita renungkan ayat. Nah, ini boleh jamaah. Ya. Sebagian orang mengkhususkan malam tahun baru ini, ya, apalagi tahun baru Masehi ini dikhususkan untuk, ya, introspeksi diri, ya, atau dikhususkan untuk berzikir kepada Allah. Ada doa akhir tahun misalnya, nggak ada jemaah.
Doa itu setiap hari, nggak usah nunggu akhir tahun. Kalau keburu mati gimana nggak dapat doa? Ya. Nah, jadi di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, ini panggilan istimewa jemaah, khusus kepada orang-orang yang beriman. Orang-orang kafir enggak dipanggil, khusus panggilan istimewa. Anda beriman, berarti Anda masuk di dalam ayat ini. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya. Ittaqullah. Wasiat Allah yang pertama ini, atau Allah mendahului, ya, sebelum masuk ke inti, Allah sudah berpesan, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Takutlah kalian kepada Allah. Ya, makna takwa, makna takut kepada Allah ini apa? Melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah tanpa memilah dan memilih, ya, mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ya, pokoknya kalau itu perintah berusaha dilaksanakan. Kalau wajib harus. Kalau sunnah dia berusaha, ya, untuk melaksanakan, ya, setiap perkara yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ketakwaan. Karena memang takwa ini adalah, ya, sesuatu yang akan menjadikan kita orang bahagia di dunia dan di akhirat. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa tazawwadu, ya, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Wahai manusia, yo berbekal, ya, sesungguhnya bekal terbaik kita itu takwa. Simpelnya takwa itu semua yang datang dari Nabi amalkan. Semua perintah Allah, perintah Nabi amalkan. Ya, dan jauhi semua larangan Allah Subhanahu wa taala. Terkait masalah perintah, maka fattaqullaha mastata'tum. Ya, maka bertakwalah kepada Allah semampu Anda. Kalau enggak bisa puasa Daud sehari puasa, sehari berbuka, ya puasa Senin Kemis. Kalau enggak bisa puasa Senin Kemis, ya coba puasa Ayyamul Bid, puasa dalam tiga hari dalam tanggal-tanggal tertentu, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Kalau belum bisa, ya nggak mampu misalkan, ya kalau ada momen-momen puasa sunnah, puasa Arafah, puasa Muharram, puasa. Ya, dan jangan gampang memandang lemah diri jemaah. Terkadang kita sudah mundur, ya, ngaku kalah padahal belum bertanding. Ya, kalau nggak biasa puasa sunnah jemaah, ini biasanya ketika menyambut Ramadan terkadang ada sedikit rasa berat di hati. Waduh, kok puasa menerek, luwe meneh iki. Ada rasa berat karena nggak biasa jemaah. Ya, demikian pula masalah sholat. Kita senang, bahagia menyambut panggilan Allah menunaikan sholat wajib 5 waktu dalam sehari semalam, dan akan terasa ringan di dalam hati ini kalau kita terbiasa sholat sunnah, ya, maka akan merasa ringan, ya. Kalau nggak terbiasa berat. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap jiwa, setiap diri ini melihat apa yang telah diperbuatnya lighadin, untuk hari esok. Hari esok di sini maksudnya hari akhirat. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengajak kita jemaah untuk menghitung-hitung atau untuk mengoreksi amalan yang telah kita lakukan, ya, selama hidup kita di dunia ini. Makanya, ya, muhasabah ini jemaah, muhasabah, introspeksi diri ini tidak dilakukan di akhir tahun saja. Para ulama mengoreksi diri mereka lakukan setiap malam. Ketika mau tidur mereka ngoreksi. Kewajiban, masalah kewajiban nih ada tidak? Ya, masalah introspeksi diri niki terbagi menjadi 2.
Nggih, nomor setunggal introspeksi diri sebelum beramal dan introspeksi diri setelah beramal. Jadi sebelum kita beramal jamaah, sebelum kita beraktivitas, sebelum kita melakukan sesuatu harus introspeksi terlebih dahulu. Ya. Dicek yang mau saya lakukan ini sudah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya apa tidak. Kalau nggak sesuai ya jangan dilakukan. Ya, jangan dilakukan. Kenapa? Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Kemudian setelah beramal, apa yang harus kita koreksi jamaah? Apa? Ketika kita setelah melakukan sholat wajib, misalkan sholat maghrib, ya, mau tidur, kita ingat-ingat tadi saya sholat maghrib itu, ya sudah datang di awal waktu belum ya? Oh enggak, saya ketinggalan 2. Nah, ini berarti ada kekurangan dalam penunaian kewajiban jemaah. Ya, antrian sembako sebelum jamnya datang. Sholat sukanya belakang. Padahal Nabi yang mulia SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik saf laki-laki di depan jemaah. Ya. Dan jangan sampai kita ya merelakan saf depan untuk orang lain, enggak boleh. Terlalu baik hati niki namanya. Kita itu disuruh berlomba dalam kebaikan. Monggo Pak, maju. Mboten angsal. Ya. Dengan alasan mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri. Niki ngeles namanya. Kalau masalah kebaikan jemaah, para sahabat saja berlomba. Lihat para sahabat, apa yang mereka tanyakan kepada Nabi? Ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amalan apa yang paling utama? Amalan apa yang paling mulia? Semangatnya para sahabat di dalam berlomba dalam kebaikan, sehingga mereka berusaha di dalam menghabiskan waktu-waktu mereka penuh dengan amalan-amalan yang utama. Mereka tidak mau menghabiskan waktu mereka dengan amalan-amalan yang mafdhul. Bagaimana caranya saya ini beramal sedikit pahalanya banyak? Niki para sahabat dicari amalan-amalan yang utama. Ya, makanya mereka bertanya kepada Rasul, apa amalan utama ya Rasulullah? Birrul walidain. Maka mereka berbakti kepada kedua orang tua. Ya, di kesempatan yang lain, ayyul amali afdal? Amalan apa yang paling utama wahai Rasulullah? Salatu liwaktiha. Salat tepat pada waktunya. Ya. Semangat para sahabat. Ya. Karena mereka terkenal sebagai orang-orang yang senantiasa berlomba di dalam kebaikan. Kemudian ketika ya, setelah beramal kok kita ingat-ingat, kita introspeksi, kita muhasabah, kita mawas diri, kita cek, ternyata ada keharaman yang kita lakukan jemaah. Berarti segera tutup minimal dengan istighfar dan taubat kepada Allah sebelum memejamkan mata. Siapa tahu bablas. Kalau bablas kita dalam keadaan berbuat dosa, bahaya jemaah. Ya, apalagi itu dosa besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Kalau dosa kecil masih mungkin dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah yang kita lakukan. Tapi kalau dosa besar gimana? Ya. Contohnya dosa besar niku nopo? Nopo contohnya? Dipanggil orang tua, "Nak, Renio, cek." Suaranya ngangkat lebih tinggi dari suara orang tua. Niki jemaah sudah termasuk bagian dari durhaka. Anak-anak niki perhatikan ya. Yang punya orang tua jangan pernah ngangkat suara melebihi suara orang tua. Ya. Tidak boleh jemaah. Ya. Para salaf dahulu, para pendahulu kita dari kalangan orang-orang soleh, ya, pernah terjadi juga seperti itu. Ya, ketika dipanggil oleh orang tuanya, dia merasa suaranya lebih ngangkat dari orang tuanya dan dia menganggap ini perbuatan yang tidak baik, bukan bakti namanya. Maka dia segera mengganti dengan amalan yang mulia. Apakah itu dengan sedekah atau yang lainnya? Ya, kita cek kalau itu perbuatan haram, segera beristighfar kepada Allah. 3, kalau itu
itu perbuatan mubah. Coba kita pikirkan, perbuatan yang kita lakukan itu membuahkan pahala apa tidak? Contoh perbuatan mubah, makan jemaah, ya, sekedar kenyang tapi nggak ada nilai ibadahnya, eman-eman. Maka ketika makan, saya katakan niatkan agar kita bisa kuat tegak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka makannya dapat pahala. Kita introspeksi, ketika itu perbuatan mubah yang kita lakukan, oh iya, saya makan hari ini, ya, sudah ada niatan baik tidak? Sekedar memenuhi nafsu perut, ataukah ada niatan yang lain? Oh, agar ibadah kita kuat, nggak ngantuk, biar bisa konsentrasi dalam ibadah. Maka ini bagus jemaah. Nggih, harus dihadirkan niat yang mulia seperti itu. Ya. Maka kembali kepada ayat tadi, ya. Wattaqullah, lanjutan ayat tersebut. Allah berpesan lagi setelah Allah mengingatkan kita, ya, agar kita mengambil persiapan terbaik untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Wattaqullah, Allah mengingatkan kembali, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah wahai manusia. Ini menunjukkan betapa pentingnya masalah takwa jemaah. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada manfaat atau tidak bermanfaat lagi harta maupun anak pada hari itu, pada hari kiamat di akhirat nanti. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih, bersih dari syirik, ya, bersih dari bid'ah, bersih dari maksiat. Ya, emangnya manusia nggak pernah emangnya manusia ada yang nggak bermaksiat? Maksudnya bermaksiat tapi dia segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia terkadang dia terbawa oleh hawa nafsunya. Ya. Kemudian dipertegas oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah itu Maha mengetahui, jamaah, khabir. Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Ya. Berarti di samping muhasabah, introspeksi diri, ya, seakan-akan Allah ini memberikan sinyal kepada kita agar kita itu memahami makna khabirun bima ta'malun. Allah itu Maha tahu terhadap apa yang kalian perbuat. Dalam bahasa syariat ini namanya napa? Muraqabatullah. Betul. Merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Maha tahu. Dedaunan pun yang jatuh, ya, tidak pernah terlewatkan dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun pun yang jatuh kecuali Allah itu tahu jemaah. Bahkan apa yang terbersit di dalam hati kita pun Allah itu juga tahu. Ya. Sehingga kalau kita memiliki sifat muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sifat, ya, muhasabah ini, selalu introspeksi diri, maka insya Allah kita akan menjadi hamba yang baik. Kalau ada pertanyaan, emang introspeksi ini penting ya? Oh, penting banget jemaah. Faedahnya apa? Faedahnya kalau kita selalu berusaha mengoreksi diri kita. Jadi kita itu jadi hamba, jangan sibuk ngoreksi kesalahan orang lain jemaah. Kita nggak ditanya di akhirat tentang kesalahan saudara kita. Kita akan ditanya tentang kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama hidup di dunia. Apakah itu berupa taksir di dalam wajibat? Apakah itu berupa, ya, taksir itu peremehan di dalam penunaian kewajiban, ya, atau kekurangan, jadi dalam melakukan kewajiban nggak maksimal, setengah hati, atau yang lainnya, ya, atau malah tidak melakukan jemaah, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkait ayat ini Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan menyebutkan dallatil ayat
ala wujubi muhasabatin nafsi. Ayat ini menunjukkan tentang wajibnya muhasabatun nafsi, introspeksi diri, koreksi diri, mawas diri, benahi diri. Hukumnya apa? Wajib tur ini. Ulama niki jamaah yang mengatakan, ya. Fayaqulu ta'ala liyandur ahadukum ma qaddama liyaumil qiyamati minal a'mal. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya agar hamba-hamba ini melihat terhadap apa yang telah dia lakukan untuk hari esok nanti dari amalan-amalannya. Aminas shalihat allati tunjihi am minas sayyiati allati tubiquhu. Apakah amalan-amalannya ini termasuk perbuatan saleh? Jamaah, amal soleh ini apa sih? Ini kedah diketahui. Ya, amalan itu wonten kali, wonten amalan soleh, wonten amalan toleh. Amalan soleh niku kata para ulama akhlasuhu wa aswabuh. Amal soleh niku adalah amal yang paling ikhlas dan paling cocok dengan tuntunan syariat. Ikhlas gak cocok, ditolak. Cocok gak ikhlas, ditolak. Dan inilah yang biasa disebut dengan syarat diterimanya amal. Ya, sebagian ulama ada yang menyebutkan yang pertama harus iman dulu. Ya, karena iman itu wajib ada. Ikhlas, ikut nabi, ikut syariat, tapi kafir dia, diterima atau pembuatan? Pembuatan. Jadi sebagian wonten yang menyebutkan tiga. Iman, terus ikhlas, terus apa? Mengikuti petunjuk Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Rasul sudah mengatakan dalam dua redaksi yang berbeda. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Melakukan perkara baru yang tidak pernah ada contohnya dari Nabi tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada dasarnya dari kami tertolak. Jamaah, ya. Jangan sampai kita menjadi orang yang amilatun nasibah. Kenapa itu amilatun nasibah? Orang yang bekerja sampai capek, tapi tasla naron hamiyah, nyebur ke dalam neraka. Nopo jemaah? Karena dia tidak mencocoki dengan apa yang datang dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Amina sayyiati allati tubiquhu, ataukah amalan dia itu termasuk amalan jelek yang akan menyungkurkan dia atau membinasakan dia di hari akhirat nanti. Ya, jadi harus betul-betul ditimbang, ini amal soleh bukan. Ya, jangan-jangan bukan soleh. Yang soleh itu tadi sudah saya katakan yang ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya tegaskan, lafaz sunnah itu bukan sunnah dalam istilah ahli fikih. Dalam istilah fikih maksudnya. Sunnah dalam istilah fikih niku napa? Yang kalau dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Maksudnya tidak dapat pahala, juga tidak dapat dosa. Niku sunnah dalam fikih jamaah. Tapi sunnah dalam penyebutan umum tidak dikaitkan dengan masalah fikih. Ini sunnah Nabi, ini sunnah Nabi. Kadang orang salah paham. Oh, cuman sunnah, enggak wajib berarti. Mboten jamaah. Pengertian sunnah niku, ya, setiap yang bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma udhifa ilan nabi, yang disandarkan kepada Nabi, min qaulin au fi'lin au taqrir, berupa ucapan, berupa perbuatan. Sahabat meriwayatkan Nabi melakukan begini dan begitu, itu sunnah. Nabi mengucapkan begini dan begitu, sunnah. Kemudian takrir, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat melakukan sesuatu, Nabi melihat tapi enggak mengingkari, berarti Nabi setuju dengan perbuatan itu. Itu juga termasuk bagian dari sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sama sekali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus muhasabah. Dan ini dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Di mana Allah memerintahkannya? Di dalam ayat yang kita bahas jamaah. Surat apa? Al-Hasyr. Ayat pinten? 18. Nanti ditingali malih sak derenge tilem, nggih.
renungan. Kemudian muhasabah, introspeksi diri adalah sifat hamba Allah yang bertakwa. Kalau kita orang yang bertakwa, termasuk dalam orang yang bertakwa cirinya selalu berusaha untuk memawas diri. Ya, diriwayatkan ya dari salah seorang ulama, Maimun bin Mihran atau bin Mahran, mengatakan la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashaddu muhasabatan minasyarikis sahihi li syarikihi. Napa artinya? Tidaklah seorang hamba itu dikatakan orang yang bertakwa sampai dia itu lebih muhasabah atas dirinya ya, ketat, melebihi ketatnya koreksi ya yang dilakukan oleh orang pelit terhadap saudaranya. Faham maksudnya jemaah? Orang itu kalau pelit 50 rupiah saja diminta, sini 50 rupiah. Kan ngoten jemaah. Betul-betul dihitung detail. Ya kata beliau, ya orang yang introspeksi diri itu detailnya melebihi orang seperti ini modelnya. Ya orang yang pelit terhadap saudaranya. Dihitung dirinci semuanya, ikine piro, gak ono genep-genepan. Nek 1950 ya ditulis 1950, genepin 2000 gak sakmene. Ya. Betul-betul ketat dia terhadap dirinya jemaah. Ya. Kemudian kenapa kita harus introspeksi diri? Karena akibatnya manis jemaah. Orang ketika ngoreksi dirinya, maka dia tahu ternyata dia itu masih seberapa jauh dengan syariat. Oh, saya itu masih jauh ternyata, banyak kesalahannya. Maka akan muncul penyesalan di dalam dirinya. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, an-nadamatu taubah. Nyesel itu bagian dari taubat. Ketika dia meyakini, mengakui banyak terjadi ketimpangan di dalam pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka muncul ada penyesalan. Iya ya Allah, kenapa kok saya hari ini begini amat ya? Nyesel dia. Maka muncul kalimat istighfar, astaghfirullah. Hamba bertaubat kepadamu ya Allah. Begitu jemaah. Ya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita rajin untuk mengintrospeksi diri kita, maka ada manfaat besar di balik itu. Ya, di samping itu adalah merealisasikan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tersebut dalam surat Al-Hasyr. Ya, dengan muhasabah maka setidaknya itu akan meringankan hisab kita nanti di akhirat jemaah. Siapa yang tidak ingin dihisab oleh Allah dengan hisab yang ringan? Yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisabnya. Semuanya ingin jemaah. Ya, orang gemetaran jemaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dihisab niku napa? Dihitung-hitung amalannya. Ayo rene. Endi amalanmu? Iki elek, iki apik. Ternyata dilihat banyak jeleknya. Oh, gemeter jemaah. Ya, pengadilan Allah tidak ada suap menyuap jemaah. Yang salah ya salah, yang benar ya benar. Ya. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hai manusia, hisablah, hitung-hitunglah diri kalian, koreksi diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu, timbang diri kalian. Ya, maksudnya lihat amal-amal kalian itu seberapa berat amal kebaikan yang telah kalian lakukan. Qabla an tuzanu, sebelum amal kalian ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan, karena yang demikian itu akan menjadikan ringan hisab Anda besok pada hari kiamat. Karena Anda telah menutup kejelekan-kejelekan Anda dengan perbuatan baik, berupa taubat, berupa istighfar, berupa sedekah dan seterusnya. Ya. Ya, antuhasibu anfusakumul yaum. Karena itu akan meringankan hisab kalian besok di hari kiamat ketika kalian menghisab diri kalian ya pada hari ini, yaitu ketika hidup di dunia. Ya. Kemudian ketika
kita senantiasa mengoreksi diri kita, maka insya Allah kita akan terhindar dari sifat sombong. Akan terhindar dari sifat sombong. Ya. Dahulu salah seorang ulama, ya, orang soleh, dia pernah mengatakan, "Lau kana lidzunubi rihun ma qadara ahadun an yajlisa ilayya." Seandainya dosa itu memunculkan bau, niscaya tidak akan ada satupun orang yang sanggup untuk duduk bersamaku. Ini menunjukkan apa jamaah? Menunjukkan betapa dia mengakui dirinya bahwasanya dia adalah orang yang masih perlu untuk introspeksi diri. Ya, dengan rasa tawadhu'nya dia mengatakan, kalau seandainya dosa itu memiliki bau, dan dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala itu dosa gak bau jamaah. Maksudnya tidak menimbulkan efek bau. Coba kalau dosa bau, semakin banyak dosa semakin bau. Orang jadi tahu pendosa nih, pendosa. Jadi masalah nanti. Akhirnya semuanya ya ujian jamaah, dunia ini ujian. Makanya dosa nggak ada baunya, pahala juga nggak ada wujudnya. Nanti di akhirat ada wujudnya. Ujian hati. Ya, apakah kita menjadi orang yang kufur ataukah orang yang bersyukur? Ya. Oh, adzan ya. Tapi alhamdulillah sudah tersampaikan ya 90%. Alhamdulillah, biasanya molor ngoten. Tayyib. Tayyib, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, maka ketika seseorang itu rajin mengoreksi diri, maka dia akan berhati-hati dalam menggunakan waktunya. Tidak pernah dia lewatkan waktunya kecuali untuk perkara-perkara yang baik. Baik di sini jamaah bukan baik menurut akal, tapi baik menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Melakukan zikir khusus di malam tahun baru ini menurut akal baik daripada nongkrong gak jelas di jalanan. Ayo kita kumpul, yuk kita zikir. Zikir apa? Baca subhanallah ping 1000, alhamdulillah 1000, Allahu akbar 1000, la ilaha illallah 1000. Mari ngono belangkemen semaput. Sudah capek nggak dapat pahala jemaah. Ini yang namanya amilatun nasibah. Beramal capek, tasla naron hamiyah, tapi diceburkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada pertanyaan jemaah? Jelas kayaknya ya. Alhamdulillah. Baik. Masya Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.